Saudari dan saudara yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita, Yesus Kristus, Corpus Domini. Bacaan Injil yang ditawarkan, diperdengarkan, dan kita renungkan pada perayaan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Seluruh pasal 6 Injil Yohanes memuat suatu pengajaran, biasanya disebut pengajaran tentang roti hidup. Yesus sebagai guru, dia yang mengajar, membuat tanda-tanda, mengundang para pendengarnya untuk menemukan makna di balik tanda-tanda yang mereka lihat. Menemukan makna yang lebih dalam dari sekedar melihat apa yang kelihatan dengan mata secara fisik. Maka pada bagian akhir dari pengajaran yang panjang itu, Yesus menegaskan apa yang sungguh-sungguh menjadi inti dari seluruh pengajaran itu. Yesus menunjukkan siapa dia. Yesus mewahyukan identitasnya. Maka Yesus dengan tegas mengatakan kepada para murid, para pendengarnya, "Akulah roti hidup." Lalu Yesus mengaitkan tekanan tentang identitasnya sebagai roti hidup itu dengan mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus yang adalah roti hidup menegaskan bahwa semua orang yang makan dagingnya dan minum darahnya akan mengambil bagian dalam kehidupan kekal. Itulah jaminan yang ia sediakan bagi kita. Menarik bahwa berbeda dari Matius, Markus, Lukas, dan kemudian Paulus juga yang menggunakan kata tubuh, Yohanes di sini menggunakan kata daging. Di sini ditegaskan bahwa dalam Injil Yohanes ada suatu kaitan yang sangat erat antara sabda, kata-kata Yesus, dan misteri inkarnasi. Maka kata daging menunjukkan misteri penjelmaan itu, firman menjadi daging. Bukan lagi kata-kata kosong, tetapi kata-kata itu hidup, sekarang menjelma menjadi diri pribadi Yesus. Yesus memberikan dirinya menjadi makanan dan minuman, menjadi jaminan hidup kekal bagi para pengikutnya. Nah, kalau di Injil yang lain dan juga Paulus, kita mendengar apa yang disebut dengan kisah institusi, di mana Yesus mengidentikan roti dan anggur dengan tubuh dan darahnya. Di Injil Yohanes ini kita tidak mendengar narasi tentang kata-kata institusi itu, tetapi kita mendengar bahwa Yohanes ingin menunjukkan makna yang terdalam dari Ekaristi itu, yaitu kehadiran nyata Yesus, pemberian dirinya, dia yang menjadi daging, yang sungguh-sungguh masuk dalam diri kita, membuat hidup kita menjadi utuh, menjadi sempurna, dan kita terjamin untuk suatu kehidupan yang kekal. Dan kita tahu juga bahwa dalam Injil Yohanes, dia menampilkan suatu adegan yang lain, yang sangat kita kenal. Setiap hari Kamis Putih, kita mengulangi ritus itu. Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan itu juga menegaskan bahwa Yohanes ingin menunjukkan Ekaristi itu sungguh-sungguh hidup dalam diri kita kalau di antara kita ada spirit saling melayani satu sama lain. Melayani dengan penuh kerendahan hati seperti Yesus sudah menunjukkan itu dengan membasuh kaki para muridnya. Poin yang lain yang cukup menarik dari teks yang kita baca ini ialah reaksi orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Mereka bertanya dan bertengkar di antara mereka. Bertengkar karena mungkin mereka tidak tahu harus bagaimana memaknai kata-kata Yesus yang begitu jelas dan begitu kuat maknanya itu. Mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang ragu-ragu, dan mungkin juga yang lain tidak percaya. Juga dalam pengalaman kita, kalau di dalam komunitas kita, gereja kita,
kehidupan bersama kita, kalau kita tidak satu dalam iman kita, ada yang ragu-ragu, ada yang kurang percaya, ada yang kurang total dalam iman kepercayaannya, maka di sana ada kemungkinan terjadi perpecahan di antara kita. Kita tidak lagi mengambil bagian dalam iman yang sama, dalam satu piala yang sama, dalam satu tubuh yang sama, dalam satu kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai kepala tubuh mistik, dan kita adalah anggota-anggotanya. Nah, kata-kata Yesus di sini bukan lagi kata-kata simbol, bukan lagi kata-kata yang harus ditafsirkan. Kata-kata itu begitu jelas. Akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ia mendapat jaminan hidup kekal. Para ahli mengatakan di sini gaya bahasa Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yohanes tidak lagi bermain dengan bahasa simbolis. Dia bermain dengan bahasa realis. Dia meletakkan kata-kata itu pada mulut Yesus yang dengan lugas mengatakan, ini aku hadir, aku memberi diriku sebagai makanan dan minuman. Jadi semacam suatu tawaran kepada kita, atau percaya atau tidak percaya, atau mengikuti dia atau menolaknya. Begitu jelas. Maka kalau kita membaca teks ini pada bagian yang memang tidak ditampilkan dalam bacaan ini, tetapi kemudian ada juga reaksi orang-orang yang tadi saya katakan, dan karena reaksi orang yang menolak itu, Yesus kemudian mengajukan pertanyaan yang kuat kepada para muridnya. Kita lihat pada ayat 67 ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu Petrus tampil sebagai pemimpin, dia menjawab pertanyaan Yesus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi di sini ditegaskan ya, semacam suatu tantangan kepada kita. Yesus menantang kita. Apakah kamu mau pergi juga? Kamu percaya atau tidak percaya? Kalau kamu percaya, tunjukkanlah pilihanmu itu, tunjukkanlah tindakanmu itu. Jadi dalam Injil Yohanes ini kita melihat bahwa ada suatu kaitan yang sangat erat. Tadi saya katakan antara firman, antara kata-kata dan tindakan ya, memberi diri. Dan dari pihak kita berarti ya mendengarkan kata-kata itu kemudian harus terpenuhi dalam tindakan makan daging dan minum darah Yesus. Dalam hal ini, iman bukan sekedar hanya klaim bahwa saya percaya, tetapi iman dalam konteks Ekaristi ini, dalam konteks kata-kata Injil Yohanes ini, juga berarti tindakan, aksi yang nyata. Aksi nyata dalam hal ini berarti makan daging, minum darah. Artinya, ikut serta sungguh-sungguh dalam persekutuan, dalam perjamuan yang disediakan Yesus. Atau lebih tegas lagi, percaya kepada dia, beriman kepada dia, membangun relasi pribadi dengan dia, sehingga perayaan Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadi utuh dalam hidup saya, sungguh-sungguh menjadi penuh dalam iman saya. Dan karena itu, saya menegaskan kepercayaan saya bahwa kata-kata Yesus, kalau saya makan dagingnya dan minum darahnya, saya ikut serta dalam jaminan hidup kekal yang ia janjikan kepadaku. Saudari dan saudara sekalian, begitu kuat dan mendalam makna kata-kata Yesus, makna perjamuan Ekaristi yang kita rayakan sebagai gereja. Merayakan Ekaristi itu adalah identitas kita sebagai gereja. Identitas kita sebagai orang yang diberi jaminan pengharapan akan hidup kekal. Dengan merayakan hari raya Corpus Domini ini, kita kembali disadarkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh mistik Kristus. Kita sebagai anggota.
dan jaminan sukacita dari anggota tubuh mistik Kristus itu, seperti kata-kata Yesus sendiri, ialah hidup kekal, hidup yang abadi. Semoga dengan perayaan Corpus Domini ini kita diteguhkan dan kita bersukacita karena rahmat Tuhan itu menjawab keinginan dan kerinduan kita sebagai manusia yang paling dalam. Apalagi kerinduan kita yang paling dalam kalau bukan hidup yang kekal, kalau bukan sukacita yang abadi dalam persekutuan dengan Yesus sendiri yang adalah juru selamat kita. Tuhan memberkati kita semua.